Shalom, keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pendeta dan sintua di AKP Resort Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya oleh sebab kasih setianya kepada kita. Kumandangkanlah bagimu Tuhan nyanyianku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sucikanlah aku
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. You
Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyanyi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan kabar baik pada hari Minggu ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Untuk lebih jelasnya saya bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnyalah di situ, ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petaka pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersyeba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molokh. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab,
dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang manusia. Sedemikian jauh pembacaan dari firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan topik hari Minggu ini yang berangkat dari hari reformasi gereja. Dalam sejarahnya persis 503 tahun yang lalu, tepatnya 31 Oktober 1517, Dr. Martin Luther melakukan suatu protes keras terhadap gereja Katolik Roma yang dinilainya telah melakukan penyesatan dengan mengajarkan dan melakukan praktek-praktek yang sangat keliru serta menyimpang dari kebenaran firman Allah dalam Alkitab. Di antara pengajaran itu adalah surat penghapusan dosa atau indulgensia yang diperjualbelikan oleh gereja kepada warga jemaatnya. Indulgensia itu dianggap sebagai cara untuk memperoleh penghapusan atas dosa atau juga keselamatan dari Tuhan Allah. Luther dengan sangat tegas menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa keselamatan bukanlah berasal dari institusi gereja atau dari pimpinan gereja, apalagi dengan melakukan jual beli surat penghapusan dosa. Namun hanya beriman kepada Kristuslah seseorang itu memperoleh keselamatan dari kematian akibat dosa-dosanya. Ini yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, imanmulah yang menyelamatkanmu. Atas dasar itulah Luther menyampaikan kritik atau protesnya kepada gereja Katolik Roma. Selain itu, Luther juga memperkenalkan ajarannya yang sering disebut dengan tri sola. Sola gratia, hanya oleh anugerah Allah keselamatan itu diberikan kepada manusia. Sola fide, hanya dengan iman kepada Yesus Kristuslah keselamatan itu kita peroleh. Sola scriptura, hanya keselamatan dari firman Allah yang terkandung dalam Alkitab yang diberitakan kepada kita umat manusia. Berulang kali saudara-saudaraku, Martin Luther mengatakan bahwa gereja dan orang-orang percaya harus kembali kepada kebenaran Alkitab atau back to the Bible sebagai dasar satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, pada perayaan reformasi hari ini, firman Allah mengajak kita untuk meneladani gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia, raja di Yehuda pada waktu itu. Pertama-tama kalau kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 22 dan juga 2 Tawarikh pasal 34, nyata dengan jelas kita lihat siapa Yosia. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Amon dan kakeknya bernama Manasye. Baik Amon ayahnya, baik Manasye sebagai kakeknya adalah raja sebelum Yosia di Yehuda. Namun keduanya adalah penyembah berhala serta melakukan apa yang jahat, apa yang keji, apa yang menjijikkan di hadapan Tuhan Allah. Di tangan kedua orang tersebut, Amon dan Manasye, puluhan tahun kerajaan Yehuda menyimpang dari perintah dan hukum Allah dengan mempraktekkan ibadah-ibadah amoral sebagai penyembahan kepada dewa-dewa, termasuk dewa Baal, dewa Asyera, dewa matahari dan dewa yang lainnya. Secara kedagingan saudara-saudara, bisa saja Yosia mengikuti penyembahan dan praktek-praktek ibadah atau kejahatan yang dilakukan oleh kakeknya Manasye maupun ayahnya Amon tersebut, karena ia lahir di lingkungan perilaku kebiasaan yang seperti itu. Namun nyatanya saudara-saudaraku,
Yosua malah bertolak belakang dari ayah ataupun kakeknya tersebut. Yosia berani keluar menyeberang dari kebiasaan dan praktek peribadahan yang dilakukan oleh pendahulunya tersebut, yang walau sekian lama telah berlangsung. Yosia bukan tidak menghadapi resiko atas keberaniannya untuk menyimpang atau untuk keluar dari kebiasaan tersebut, namun ketaatannya kepada Allah, kesungguhannya, kepatuhannya, ketundukannya kepada Tuhan, itulah yang lebih utama daripada risiko yang harus dihadapinya. Sebenarnya setidaknya ia merasakan kenyamanan hidup sebagai seorang raja dalam lingkungan istana. Kita bisa baca saudara-saudaraku dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 24. Yosia mendapat dukungan yang penuh dari seluruh rakyat Yehuda. Artinya sebenarnya tidak ada gangguan bagi Yosia untuk berbuat apa saja sebagai seorang raja, karena raja itu mendukung dia, termasuk untuk hidup di dalam kemewahan dengan segala fasilitas istana. Itu adalah haknya yang mendapat legitimasi daripada rakyatnya. Namun Yosia tidak melakukan itu. Dia merenungkan dan dia sungguh-sungguh mempelajari, dia memegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran serta pegangan yang pertama bagi kita sesuai dengan topik minggu ini, yakni reformasi spiritualitas, supaya kita berani keluar, berani menyeberang dari zona nyaman kita, dari comfort zone kita yang selama ini mungkin melekat di dalam diri kita. Reformasi spiritualitas yakni adalah berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, termasuk hal-hal yang menyenangkan bagi kita selama ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, apakah Yosia tidak menghadapi tentangan, protes atau penolakan dari para petinggi, dari para pejabat di lingkaran istana, karena ia berani keluar dari kebiasaan atau praktek yang telah dilakukan para pendahulunya berpuluh tahun itu? Lumrah bila seorang pemimpin melakukan hal-hal baru dalam institusi yang dipimpinnya, dan belum tentu semua anggota yang ada di institusi tersebut mau merespon positif hal-hal baru yang dilakukan oleh pemimpin itu. Ada saja kritik, minimal pertanyaan atau sungut-sungut dari orang-orang yang sudah ada di lingkungan itu. Demikian juga pastinya kepada Yosua dalam nats ini. Tetapi karena Yosia sudah mencari dan belajar kepada Allah, dapat kita baca dalam 2 Tawarikh 34 ayat 3. Maka Yosia lebih percaya dan lebih taat kepada Allah untuk melakukan pembaharuan di negeri tersebut. Bukan tidak penting mendengar aspirasi, mendengar masukan, mendengar pertimbangan-pertimbangan atau protes atau sungut-sungut dari orang-orang di lingkungan di sekitar kita. Tetapi jauh lebih penting adalah mendengar, menimbang-nimbang, merenung-renungkan dan mentaati firman Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mengikuti suatu pembaharuan reformasi di dalam diri kita. Itulah yang diperlihatkan oleh Yosia pada saat ini. Gerakan pembaharuan yang dipelopori ataupun yang dilakukannya karena dia lebih taat kepada perkataan firman Tuhan Allah. Dalam permulaan sejarah gereja juga seperti itu, ibu bapak, saudara-saudaraku. Para rasul karena berpegang pada kebenaran firman Tuhan di dalam tugasnya, sehingga gereja bisa lahir. Orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah banyak di mana-mana. Dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hidup baru dari Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di seluruh dunia ini. Gerakan reformasi, saudara-saudaraku, hanya berhasil bila kita berdasarkan firman Tuhan atau mengandalkan ketaatan kepada firman Tuhan Allah saja.
Itulah juga yang dilakukan oleh Martin Luther di permulaan gerakan reformasi gereja. Hanya dengan firman Allah dan berlandaskan kepada firman Allah, ia menjadikan firman Allah sebagai pegangan dan kekuatannya. Maka gerakan reformasi Luther disambut positif dan terjadi secara hebat di dunia barat. Bukan hanya di gereja tapi juga di negara-negara dan kerajaan-kerajaan di dunia barat pada waktu itu. Bila kita mendua hati, bila kita ragu-ragu, bila kita bimbang di dalam kehidupan kita, mustahil perubahan atau pembaharuan yang di dalamnya kita ikut serta akan berhasil. Karena itu saudara-saudaraku, sesuai dengan topik reformasi spiritualitas, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang untuk melakukan suatu pembaharuan, suatu perubahan di lingkungan di mana saja saudara berada. Percayalah, firman Allah yang saudara imani tersebut akan menuntun, akan membimbing saudara untuk melakukan pembaharuan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar dari Yosia pada saat ini. Reformasi yang dilakukan oleh Yosia berangkat dari rumah Tuhan. Setelah ia mendengar perkataan dari kitab perjanjian Tuhan, bekal dari firman Tuhan itulah yang menguatkan, yang memampukannya dalam gerakan pembaharuan di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Segala hal yang menajiskan bait Allah, seperti patung-patung yang disembah, tugu-tugu berhala, petak-petak pelacuran, perkakas-perkakas Baal dan Asyera atau dewa-dewa yang lainnya, dihancurkan dan dibakarnya, serta abunya dibuang ke kuburan rakyat jelata. Para imam yang menyelenggarakan praktek penyembahan berhala itu pun diberhentikannya dan tidak diperkenankan memasuki mezbah penyembahan di bait Allah, karena mereka telah dinilainya mencemari dan menodai bait Allah. Saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat, kita petik dari Yosia ini, bahwa reformasi itu harus dimulai dari rumah Tuhan dan bekalnya adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudaraku. Hanya dengan firman Tuhanlah yang mampu memperbaharui hidup seseorang. Firman Tuhanlah yang memampukan setiap orang, anak-anak Tuhan, untuk mereformasi dirinya sendiri. Dan bila berbicara tentang rumah Tuhan, maka yang pertama terlintas atau tertanam di dalam pikiran, di dalam diri kita, gereja bukan hanya secara lembaga, secara organisasi. Bila kita mengikuti pembacaan epistel dari 1 Korintus 3, seperti dalam epistel yang sudah dibacakan kepada kita tadi, secara khusus di ayat 17, apakah yang disebut dengan gereja atau apakah yang disebut dengan bait Allah? Jelas dikatakan di sana, bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bila kita bercermin dan meneladani pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia yang memulai reformasi itu dari bait Allah, maka setiap gerakan reformasi yang dilakukan oleh gereja atau oleh individu-individu, oleh orang-orang percaya, harus memulai dari dirinya sendiri, sebab dirinya itu adalah bait Allah. Orang-orang percaya harus menyadari bahwa tubuhnya, bahwa dirinya adalah bait Allah. Karena itu reformasi harus dimulai dari dirinya sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19 disebut bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka tubuh kita ini menjadi kudus. Karena Roh Kuduslah maka kita menjadi kudus. Itu sebabnya dalam topik minggu ini, reformasi spiritualitas, seperti Yosia yang menghancurkan dan membakar serta membuang segala perkakas untuk penyembahan berhala-berhala dari bait Allah. Demikian juga kita harusnya, saudara-saudaraku, ketika kita ikut serta dalam arak-arakan reformasi,
maka kita harus membuang segala atribut, segala perkakas yang membuat kita menyembah kepada ilah-ilah dunia ini. Segala roh-roh yang membuat kita najis, yang membuat kita menyimpang dari kebenaran dan dari firman Tuhan. Segala hasrat, segala nafsu kedagingan di dalam diri kita. Oleh karena bait Allah adalah di dalam tubuh kita ini, maka semua hal yang tidak baik, hal yang najis tersebut harus dibuang jauh-jauh. Dampak dan akibat hal-hal itu adalah kutukan dan tentu neraka bila kita masih memperkenankan hal-hal yang najis, atribut-atribut yang membuat kita menyembah kepada ilah-ilah dunia ini. Kita sudah memperoleh hidup baru di dalam Yesus Kristus melalui penebusannya di kayu salib. Maka jangan sia-siakan pengudusan dan hidup baru dari Yesus Kristus tersebut. Sebab Yesus Kristus melakukan penebusan itu dengan mempersembahkan keseluruhan tubuhnya, seluruh nyawanya, jiwanya, bahkan darahnya tercurah di kayu salib. Karena itu saudara-saudaraku, hidup baru dari Kristus itu jangan disia-siakan dan jangan ditolak. Saatnya saudara-saudaraku, hidup baru itu harus kita terima dan harus kita hayati. Di dalam pembacaan hukum Taurat sangat jelas dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mulailah pembaharuan itu saudara-saudaraku dari diri sendiri. Pembaharuan secara akhlak, pembaharuan secara budi, pembaharuan secara akal, pembaharuan secara moral. Dan pada saat itulah kita berjalan menuju kepada kesempurnaan yang sudah dijaminkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman-Mu dan sapaan firman-Mu kepada kami yang mengajarkan kami untuk hidup dalam reformasi spiritualitas, di mana kami harus memperbaharui hidup kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Dan pembaharuan itu dimulai dari diri sendiri. Sebab Tuhan sendiri telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk bersemayam, untuk tinggal di dalam diri kami. Tubuh kami menjadi bait Allah yang kudus. Karena itu biarlah kami menjaga kekudusan dari bait Allah di dalam diri kami. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Belajar senantiasa kepada firman Tuhan. Dan memperkenankan firman Tuhan bekerja di dalam diri kami. Segala atribut, segala perkakas duniawi ini yang sering menggoda dan membawa kami untuk menyembah ilah-ilah dunia ini, biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami buang jauh-jauh, kami hancurkan semuanya itu ya Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami ini layak sebagai tempat-Mu yang kudus ya Tuhan Allah. Berkatilah kami di seluruh kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami. Engkau mengetahui ya Tuhan pergumulan kami, harapan kami, kerinduan kami dalam rumah tangga kami. Kehidupan suami istri yang kiranya semakin hari semakin lebih baik. Kasih di antara suami istri yang terus diperbaharui, sehingga terus saling mencintai satu sama lainnya. Demikian juga kasih anak-anak yang hidup bersaudara, saling menghargai, saling menghormati, dan kasih anak-anak kepada orang tua yang terus bertambah hari, bertambah juga kualitas daripada kasih anak-anak dan kasih orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha. Tumpangkan tangan-Mu senantiasa untuk memberkati setiap pekerjaan mereka, supaya mereka boleh menemukan kebahagiaan dan sukacita dari hasil pekerjaannya. Berilah kepada mereka hikmat daripada-Mu,
sehingga mereka juga mampu memperbaharui dirinya. Bertambah usia ya Tuhan, semakin bertambah pengenalannya, dan hidup baru semakin dinyatakan di dalam dirinya. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit dalam perawatan dari para medis atau juga keluarga. Tolonglah ya Tuhan, kasihani jemaat-Mu yang sudah merindukan kesembuhan, agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang mereka cintai dan juga di tengah-tengah gereja ini. Biarlah ya Tuhan, melalui tangan para medis dan juga keluarga yang merawatnya, Tuhan menjamah tubuh mereka sehingga mereka merasakan kelegaan dan yakin Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih mengalami duka cita, khususnya dalam 1-2 minggu ini. Kasihanilah mereka, topanglah mereka, hiburkanlah mereka, yakinkanlah mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka dalam kehidupannya, dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu dalam kerajaan-Mu. Warga jemaat-Mu yang yatim piatu, yang mabalu ya Tuhan Allah, Engkaulah juga menjadi tempat perlindungan, Engkaulah sandaran mereka, Engkaulah menjadi ayah, menjadi bapa yang membela mereka di dalam kehidupan mereka. Bantulah mereka ya Tuhan, supaya mereka merasa aman dan tenang di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tolonglah ya Tuhan, supaya sesegeranya pulih keadaan di tengah-tengah masyarakat kami. Bantulah pemerintah kami, bantulah juga tim medis dan para relawan secara khusus mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami sangat rindu ya Tuhan, supaya aktivitas dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami kembali pulih, sehingga kami boleh bergembira bersuka cita di dalam masyarakat kami. Gereja-Mu ya Tuhan di seluruh dunia ini, secara khusus HKBP Resort Tanjung Priuk, Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan mampukan kami para pelayan, baik para pendeta, sintua, dan juga warga jemaat yang membaktikan hidupnya, talentanya untuk melayani. Kiranya kami bisa bekerja sama ya Tuhan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu, dan dipermuliakanlah nama-Mu karena pelayanan gereja ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan tertera juga dalam layar kita rekening dari gereja kita. Tuhan menolong kita, dan kita bernyanyi seraya memberi persembahan kepada Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Salam sehat bagi kita semua. Horas.